Tapi mungkin sebelum dimulainya majelis bisa lebih mendekat agar lebih terasa suasana majelisnya. Masya Allah. Barakallahu fikum. Baik, bismillah. Ayuhal ahibba, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحباء, bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, saudara-saudariku yang kami cintai, yang semoga senantiasa Allah berkahi dan Allah berikan rahmat, yang dengan rahmat tersebut Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan kita ke dalam surganya. Kembali pada kesempatan pagi hari ini, kita memuja dan memuji Allah atas segala limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang mustahil baik individu kita ataupun serikat yang dibentuk sehebat apapun serikat tersebut, menggunakan kecanggihan teknologi, secanggih apapun teknologi tersebut, kenikmatan-kenikmatan tersebut tidak akan pernah mampu bisa dihitung dan diperkirakan. Sehebat apapun. Oleh karenanya, sudah sepantasnya dan sewajarnya kalau kita memuja dan memuji Allah dalam segala bentuk kondisi. Ingat, kita memuja dan memuji Allah dalam segala bentuk kondisi. Sedang bahagiakah kita saat ini? Sedang bersedihkah kita saat ini? Sedang lapangkah kita saat ini? Atau sedang sempitkah kita saat ini? Kita wajib memuja dan memuji Allah. Dan pujian kita kepada Allah adalah pujian yang paling sempurna yang bisa kita sampaikan dan kita lantunkan. Dalam segala bentuk kondisi dan sempurna.
disertai dengan kecintaan dan penghambaan diri kita kepada Allah. Terkadang ayolah hibba, tatkala kita dalam kondisi sempit, dalam kondisi kekurangan harta, dalam kondisi tertimpa suatu musibah, dalam kondisi kesedihan yang mendalam, atau yang saat ini kita dalam kondisi kemarau panjang, kekeringan, ya, kondisi suhu yang sangat panas, manusia lupa. Manusia lupa bahwa sebenarnya ada faktor-faktor yang memang mendasari, melandasi hal tersebut terjadi. Karena nikmat yang Allah berikan itu antara al-fadl atau al-adl. Nikmat yang Allah berikan kepada setiap hamba berkisar antara dua, antara al-fadl, sebuah keutamaan, atau al-adl, keadilan Allah. Yang jadi masalah adalah ayolah hibba, tatkala kita menghadapi suatu kesempitan, suatu kesulitan, kita merasa bahwa diri kita itu telah berusaha semaksimal mungkin, sehingga yang terjadi adalah menyalahkan takdir atau menyalahkan ketetapan yang telah Allah tetapkan kepada kita. Yang terjadi selanjutnya adalah keluhan-keluhan, nggerutu. Padahal ayolah hibba, tatkala kita berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah, lihat faktor-faktor yang mendukung doa kita sudah maksimal atau belum. Lihat faktor-faktor yang mendukung doa kita sudah maksimal atau belum. Ditambah lagi faktor-faktor yang menghalangi doa kita sudah kita singkirkan atau belum. Dua hal ini yang harus kita perhatikan. Faktor yang mendukung doa kita dan faktor yang menghalangi doa kita. Karena dua-duanya menjadi sebab dikabulkannya doa seseorang. Bisa jadi ayolah hibba, tatkala kita sudah berusaha semaksimal mungkin kata kita, namun dari sisi Allah ternyata belum. Kita merasa bahwa kita telah berdoa kepada Allah, namun ternyata doa tersebut tidak dianggap oleh Allah. Dan di antara ayolah hibba, faktor-faktor yang menghalangi doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, yang pertama, tatkala kita berdoa kepada Allah, kita tidak mendahului doa kita ini dengan bertaubat kepada Allah. Kalaupun katanya kita sudah minta ampun sama Allah, sudah bertaubat kepada Allah, ternyata taubat tersebut belum sempurna. Padahal kalau kita benar-benar bertaubat kepada Allah, benar-benar meminta ampun kepada Allah, maka Allah akan kabulkan dan Allah akan turunkan kenikmatan-kenikmatannya. Di antaranya ya hibba, firman Allah Subhanahu wa taala, "Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Maka aku, kata Nabi Nuh alaihi salam, berkata kepada kaumnya, "Istaghfiru rabbakum," minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian. "Innahu kana ghaffara." Sesungguhnya Rabb kalian itu Maha Pengampun. Allah Subhanahu wa taala Maha mengampuni dosa-dosa hambanya. Kemudian kelanjutan ayatnya adalah yursilis samaa 'alaikum midrara. Allah akan kirimkan kepada kalian
dari atas langit awan yang mengandung air yang akan menurunkan hujan yang sangat lebat kepada kalian. Wa yumdidukum bi amwal. Kemudian Allah juga akan memperbanyak harta kalian. Wa banin, dan anak-anak kalian. Wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Allah juga akan memberikan kepada kalian nikmat kebun-kebun dan sungai-sungai yang mengalir. Kalau taubat kita sudah benar. Oleh karenanya ya ahibba, suatu ketika di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau pernah menghadapi suatu kekeringan. Sehingga beliau keluar di antara manusia, lalu beliau membacakan ayat ini. Lalu setelah beliau membacakan ayat ini, beliau mengatakan kepada kaumnya, "Wa ya qaumi istaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaih." Wahai kaumku, hendaknya kalian memperbanyak istighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Sesungguhnya Allah akan mengirimkan hujan di atas langit-langit kalian. Tatkala kita telah memperbaiki taubat kita dan memperbanyak istighfar. Bisa jadi Allah belum kabulkan doa kita. Sudah ada beberapa tempat yang mengadakan salat istisqa. Kemudian juga tidak sedikit dari mungkin teman-teman kita, saudara-saudara kita, atau mungkin kita yang telah mengangkat tangan kepada Allah, ya Allah, turunkan hujan kepada kami ya Allah. Namun ternyata belum juga Allah turunkan hujan. Maka tanyakan kepada diri kita masing-masing. Sudahkah kita bertaubat kepada Allah dengan sebenar-benarnya taubat? Dengan sebenar-benarnya taubat. Bukan hanya sekedar taubat di lisan. Namun taubat dengan taubatan nasuha. Bertaubat kepada Allah dengan cara beristighfar kepada Allah. Kemudian menyesali apa yang telah kita lakukan dari perbuatan maksiat. Kemudian meninggalkan maksiat tersebut. Dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Inilah yang disebut dengan taubatan nasuha. Meminta ampun kepada Allah. Menyesali apa yang telah kita lakukan. Meninggalkan apa yang telah kita lakukan dari dosa. Dan bertekad untuk tidak mengulanginya lagi. Inilah baru disebut sebagai taubatan nasuha. Kita koreksi kembali diri kita. Kembalikan kepada diri kita dulu. Sudahkah kita benar-benar minta ampun kepada Allah? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa meminta hamba-hambanya, menginginkan hamba-hambanya untuk bertaubat. Wallahu yuridu ayyatuba alaikum. Sungguh Allah itu pingin sekali menerima taubat hamba-hambanya, menerima taubat-taubat dari kalian. Wa yuridul ladzina yattabi'una syahawati an tamilu mailan 'azima. Allah pingin orang-orang yang biasanya ngikutin syahwatnya kembali condong kepada Allah. Allah ingin hamba-hambanya bertaubat. Allah katakan dalam sebuah hadis qudsi, kalau saja kita datang kepada Allah, menghadap Allah, biqurabil ardi khataya, dengan sebulat bumi penuh dengan dosa, kita minta ampun sama Allah, menghadap Allah tanpa adanya noda syirik, maka Allah akan berikan sebanyak bumi itu ampunan pula. Allah juga mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Sesungguhnya kalian itu senantiasa berbuat dosa, baik di malam hari maupun siang hari. Wa ana aghfiru dzunuba jami'a. Sedangkan aku, kata Allah, adalah zat yang maha mengampuni dosa-dosa kalian seluruhnya. Allah yang maha mengampuni dosa-dosa hamba-hambanya seluruhnya. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampun kepadaku, kata Allah, maka aku akan mengampuninya. Maka langkah yang pertama yang perlu kita koreksi adalah, sudahkah kita benar bertaubat kepada Allah ya lahibba? Tatkala kita berdoa, namun kok belum juga sampai saat ini dikabulkan oleh Allah. Kemudian ayolah hibba, di antara asbab juga yang menjadikan doa-doa kita belum dikabulkan oleh Allah adalah bagaimana kita itu terlalu terburu-buru meminta ingin cepat-cepat dikabulkan.
Ya, Nabi Muhammad SAW bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa seseorang itu akan senantiasa dikabulkan oleh Allah selama dia tidak terburu-buru. Bagaimana terburu-buru itu? Disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaqul da'utu falam yustajab li. Aku ini sudah berdoa, tapi kok belum dikabulkan juga. Nah, ini salah satu contoh bahwa seorang hamba terburu-buru dengan doanya, tergesa-gesa. Nabi sendiri yang langsung mencontohkan. Tatkala seseorang mengatakan, ya Allah, aku ini sudah berdoa kepadamu, tapi kok belum dikabulkan juga. Ini termasuk hamba-hamba yang terburu-buru dalam berdoa. Maka Nabi katakan, doa itu akan senantiasa dikabulkan oleh Allah. Kecuali ada orang-orang yang berdoa namun terburu-buru minta dikabulkan. Nah, cek. Kita termasuk orang-orang yang seperti ini enggak? Yang sudah doa sama Allah, tapi buru-buru kayak nagih utang. Sedangkan Allah tidak pernah berhutang kepada hamba-hambanya. Yang ketiga, ya hibba, di antara penghalang doa juga adalah tatkala kita berdoa, hati kita tidak hadir. Kurangnya kekhusyuan kita ketika berdoa. Nabi Muhammad SAW mengatakan, ud'u Allah, berdoalah kepada Allah, wa antum muquna bil ijabah, dan kalian itu yakin bahwa doa kalian akan dikabulkan. Wa'alamu, ketahuilah, annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengabulkan doa seseorang yang lalai dari doanya, yang hatinya lalai. Doanya kelihatannya berdiri mengangkat tangan, berderai air mata, namun ternyata hatinya kosong. Mulutnya qomat kamit. Secara lafaz dia melafazkan doa, namun tidak dihadirkan maknanya dalam hati. Mungkin dia tidak yakin bahwa doa tersebut akan dikabulkan dengan Allah. Sudahlah, saya mau doa aja lah, masalah dikabulkan urusan nanti. Lah, yakinkan diri antum bahwa doa antum akan dikabulkan dengan Allah. Sehingga Allah pun akan mengabulkan doa tersebut. Karena Allah akan senantiasa bersama dengan prasangka hamba-hambanya. Berprasangkalah baiklah kepada Allah, maka Allah akan tunjukkan kebaikan-kebaikannya. Keempat, ayolah ahibba, di antara yang menghalangi doa antum adalah cek kembali. Apakah yang ada pada diri antum itu semuanya halal? Atau ada hal-hal yang haram? Ada syubhat-syubhat yang terkandung di dalam diri antum? Nabi Muhammad SAW menceritakan bagaimana ada seorang laki-laki yang terkumpul pada laki-laki tersebut sebab-sebab dikabulkannya doa. Tsumma dzakara ar-rajul. Kemudian Nabi Muhammad SAW menceritakan seorang laki-laki yutilus safar, yang telah melakukan perjalanan yang sangat panjang. Asy'atha aghbar. Kondisinya sudah mulai berdebu, menunjukkan bagaimana dia lelah, letih, membutuhkan sesuatu dalam kondisi terjepit dan dalam kondisi safar. Ini semua terkumpul asbab-asbab dikabulkannya doa. Sedang melakukan safar, perjalanan jauh, sudah sangat-sangat membutuhkan dalam kondisi terjepit. Kemudian apa? Nabi sebutkan, yamuddu yadaihi ilas sama. Dia ngangkat tangan ke langit. Ini salah satu asbab dikabulkannya doa juga. Kemudian mengatakan ya Rabbi, menyebutkan asma Allah dalam permulaan doanya. Ini salah satu asbab juga dikabulkannya doa. Salah satu adab di dalam berdoa juga menyebut asma Allah terlebih dahulu sebelum kita meminta. Terkumpul sudah asbab-asbab dikabulkannya doa. Namun kata Nabi Muhammad SAW, wa mashrabul haram, wa mat'amuhul haram. Tapi orang tersebut makan dari sesuatu yang haram, minum dari sesuatu yang haram, wa malbathuhul haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, dia kenyang dengan sesuatu yang haram. Fa anna yustajabulah. Maka bagaimana lagi Allah akan mengabulkan doanya? Antum punya harta, hasil zalim kepada saudaranya. Antum punya pakaian,
hasil zalim kepada saudaranya. Haram. Lalu bagaimana antum bisa dikabulkan doanya oleh Allah sedangkan antum keseluruhannya terdiri dari sesuatu yang haram? Innallaha tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik-baik. Dan yang terakhir ayolah hibba, di antara penghalang doa adalah kita tidak menjalankan sebab-sebab yang dapat mengantarkan kita pada keinginan dan harapan kita. Kurang maksimalnya kita. Anda sudah berusaha semaksimal mungkin. Menurut siapa? Menurut ente? Maksimalkan usaha antum dalam mendapatkan cita-cita atau harapan tersebut. Antum doa minta rezeki sama Allah, tapi antum gak mau kerja. Antum doa pingin ilmu, minta sama Allah, tapi antum gak mau belajar. Atau mungkin antum kerja, antum belajar, tapi gak maksimal. Maka ini jauh panggang dari api. Ya, sangat sulit untuk dikabulkan doa-doa tersebut. Dan ayolah hibba, ada suatu kaidah. Namun bukan kaidah mutlak. Ya, karena ini hanya perkataan seorang saja. Ada yang pernah mengatakan seperti ini. Cukuplah menjadi bukti bahwa seseorang itu belum sangat menginginkan sesuatu yang dia harapkan sampai keinginan tersebut dia bawa pada dalam salat malamnya. Ya, ini bukan kaidah mutlak, tapi ini kaidah yang bisa dibilang sangat indah, sangat bagus. Cukuplah menjadi suatu bukti bahwa seseorang belum menginginkan sesuatu tersebut dengan keinginan yang sangat sampai orang tersebut membawa keinginan dia ini dalam salat malamnya. Karena ayolah hibba, saat dia melaksanakan salat malam, dia sedang berduaan dengan Allah. Keintimannya dengan Allah semakin dekat. Belum lagi dikatakan bahwa Allah turun ke langit dunia di sepertiga malam terakhir. Kemudian Allah mengatakan, ya, yang mau minta ampun sama aku, minta ampun. Yang mau minta sesuatu padaku, minta sama aku. Ya, ini kondisinya di salat malam. Maka cukuplah menjadi bukti bahwa seseorang belum menginginkan sesuatu tersebut dengan keinginan yang sangat, karena dia masih kalah dengan hawa nafsunya. Dia masih kalah dengan rasa kantuknya. Kalaulah dia menginginkan sesuatu tersebut dengan keinginan yang sangat, maka dia akan mengusahakan bangun malam untuk meminta mendekatkan diri kepada Allah, menangis di tengah malamnya, salat, berdiri membaca Al-Quran. Dia lawan rasa ngantuknya. Dia lawan rasa dingin air di waktu subuh. Karena memang dia menginginkan sesuatu tersebut. Dan dia mencari waktu-waktu yang paling baik untuk meminta kepada Allah. Antum pingin haji? Bener gak antum pingin haji? Atau hanya sekedar keinginan belaka saja? Apakah antum benar-benar ingin sekali untuk berangkat haji? Sudahkah antum bawa doa minta sama Allah ingin berangkat haji itu dalam salat malam antum? Antum mau nikah, ya, atau mau nikah lagi gitu ya? Sudahkah antum bawa doa tersebut di tengah salat malam antum? Kalau belum, berarti belum maksimal antum pinginnya. Baru sekedar ingin saja, belum ingin sangat, belum sangat ingin, gitu ya. Ini meskipun bukan kaidah yang mutlak, namun ini bisa menjadi suatu hal yang indah yang bisa kita jadikan pelajaran. Memang betul, tidak semua orang Allah mudahkan untuk melaksanakan suatu amalan. Ada orang-orang yang mungkin tidak bisa salat malam, tapi Masya Allah siang harinya dia rajin berpuasa. Ada orang yang nggak mampu salat malam, nggak mampu puasa, baca Qur'annya rajin, ya, belajar agamanya rajin. Setiap orang memiliki kemudahan-kemudahan masing-masing. Namun orang yang memang benar-benar menginginkan sesuatu, maka dia akan terus berusaha untuk menggapai hal yang dia ingin. Seperti itu ayolah hibba. Itulah ya beberapa faidah di pembukaan ini yang berkaitan dengan masalah mungkin di hari ini banyak yang mengeluh dengan bagaimana kondisi perekonomian, bagaimana kondisi cuaca saat ini.
ana yakin pasti sudah minta doa sama Allah. Ya, karena dari kita pasti menginginkan yang kebaikan untuk diri kita. Namun sudahkah kita memperhatikan faktor-faktor yang mendukung doa kita? Dan sudahkah kita memperhatikan faktor-faktor yang memang benar-benar menghalangi doa kita? Oleh karenanya, ya, sama-sama kita perbaiki lagi pola kehidupan kita. Ayolah ahibba, a'izza'azanallah wa iyyakum jami'an. Kita kembali kepada pembahasan kita berapa bulan yang lalu, ya, 2 bulan yang lalu, Masya Allah, tentang muqaddimah fiqih. Allah musta'an. Pada sebelumnya kita sudah membahas tentang ya, apa itu fikih, pengertiannya secara etimologi, secara syar'i, sumber-sumber fikih itu dari mana saja, ya. Kemudian keutamaan mempelajari fikih, hasil atau buah dari mempelajari fikih. Sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Pada kesempatan hari ini kita akan coba mulai masuk dalam Kitabut Taharah, pembahasan yang berkaitan dengan taharah. Qalu rahimahumullah, para ulama yang menulis kitab ini memulai kitab ini dengan Kitabut Taharah. Kitab Taharah, pembahasan tentang bersuci. Dan pembahasan tentang bersuci ini, tentang taharah ini terkandung di dalamnya 10 bab. Yang di setiap babnya nanti ada beberapa masalah, ada beberapa poin penting yang perlu diperhatikan. Kita akan mulai pada bab yang pertama, fi ahkamit taharah wal miyah wa fihi iddatul masail. Tentang masalah hukum-hukum taharah dan air yang mengandung beberapa pembahasan. Ya, dari bab yang pertama tadi, al-mas'alatul ula. Poin yang pertama atau masalah yang pertama, fi ta'rifit taharah wa bayan ahammiyatiha wa aqsamiha. Pengertian taharah, kemudian penjelasan tentang urgensi taharah dan pembagian-pembagian taharah. Pengertian taharah, urgensinya dan pembagiannya. Ayolah hibba, urgensi taharah disebutkan di sini adalah at-taharatu hiya miftahus shalah wa akadu syurutiha. Taharah itu, bersuci itu adalah kunci daripada salat. Dan taharah ini merupakan syarat utama sahnya salat seseorang. Sehingga mungkin ada yang penasaran, kenapa sih para ulama itu menjadikan bab taharah senantiasa atau mu'azzamnya di awal pembahasan kitab fikih? Kenapa bab taharah atau Kitabut Taharah tentang bersuci itu diletakkan di awal di buku-buku fikih? Karena ayolah hibba, taharah itu tadi adalah kunci untuk bisa diterimanya salat seseorang. Yang salat ini merupakan rukun Islam yang kedua. Salat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadatain. Ya, setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah. Setelah 2 kalimat syahadat, perkara yang besar atau penting dilakukan oleh seorang mukmin adalah salat. Dan salat ini memiliki syarat untuk bersuci sebelumnya. Wa syartun la budda an yataqaddama 'alal masyrut. Dan secara kaedah syarat itu perlu didahulukan sebelum sesuatu yang disyaratkannya. Salat disyaratkan untuk bersuci terlebih dahulu. Maka masalah bersuci perlu kita dahulukan. Inilah alasan kenapa bahwa bab taharah itu senantiasa didahulukan sebelum pembahasan yang lainnya. Dan kita tahu ayolah hibba, masalah salat itu masalah yang sangat urgent untuk dipahami oleh setiap muslim. Bagaimana Nabi Muhammad SAW mengatakan,
al-ahdu bainana wa bainahum as-salah. Yang membedakan antara kita dengan orang kafir itu adalah masalah salat. Faman tarakaha faqad kafar. Yang meninggalkan salat maka dia telah melakukan suatu kekufuran. Orang-orang yang meninggalkan salat dia telah terjatuh dalam amalan kekufuran, melakukan suatu kekufuran. Belum lagi ayyuhal ahibba, Nabi mengatakan awwalu ma yuhasabu bihil 'abdu yaumal qiyamah as-salah. Amalan yang akan pertama kali dihisab oleh Allah pada hari kiamat kelak adalah masalah salat. Sehingga masalah salat ini adalah masalah yang penting untuk dijadikan pembahasan bagi setiap seorang mukmin, seorang muslim. Namun, sebelum kita masuk ke pembahasan salat, kita perlu membahas masalah tentang kesucian kita. Karena salat tidak akan diterima oleh Allah selama kita belum bersuci. Dalil yang mengatakan bahwa salat itu adalah miftah atau kuncinya salat, kuncinya bersuci itu adalah kuncinya salat adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Abu Dawud melalui jalan sahabat Ali bin Abi Thalib. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Miftahus salah at-tuhur." Kuncinya salat itu adalah suci. Wa tahrimuha at-takbir. Dan mulai pengharamannya adalah takbir. Kenapa dikatakan takbiratul ihram? Takbir yang pertama itu sebagai takbir pengharaman. Karena orang kalau sudah mulai takbir Allahu Akbar, dia haram untuk melakukan sesuatu yang di luar salat. Dia haram ketika setelah takbir Allahu Akbar minum. Dia haram makan. Dia haram setelah takbir lagi salat nyuci baju. Haram. Tidak boleh. Sehingga disebutlah takbir yang pertama dalam salat sebagai takbiratul ihram. Takbir pengharaman. Wa tahrimuha takbir. Mulai haramnya tatkala sudah takbir. Wa tahliluha taslim. Dan mulai halalnya setelah salam. Antum assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Antum halal. Antum mau nyuci baju, antum mau makan, mau minum halal. Ya. Sehingga tatkala kita salat, hindari gerakan-gerakan yang sia-sia. Gerakan-gerakan yang di luar salat. Antum lagi salat, main-main kuku. Membersihkan kuku, ya. Yang tidak ada hajat di dalamnya. Antum salat sambil gigit-gigit kuku. Ini jangan. Atau salat antum ngupil. Sedangkan gak ada kebutuhan saat itu. Antum lagi gak butuh ngupil. Ngupil antum biasa-biasa aja, aman. Tapi antum malah ngupil gitu ya. Atau garuk-garuk yang gak ada kebutuhan. Kalau ada kebutuhan gatal, silahkan garuk. Atau mungkin ada kebutuhan yang lain, antum mendekat ke sutra, silahkan. Selagi tidak merubah arah antum dari kiblat. Dan tidak memperbanyak gerakan tersebut. Namun tatkala tidak ada kebutuhan di dalamnya, maka haram. Tidak boleh memperbanyak gerakan di dalam salat. Kemudian ayolah hibba, di antara hadis yang mengatakan bahwa bersuci itu adalah bagian atau syarat diterimanya salat adalah dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, la tuqbal salah bi ghairi tuhur. Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salat seseorang hamba tanpa adanya bersuci. Wala sadaqata min ghulul, dan tidak pula diterima sedekah seorang hamba dari harta yang haram. Ya. Allah tidak menerima sedekah dari harta yang haram. Antum punya harta riba, kemudian bunyinya antum sedekahkan. Ya. Tidak. Itu tidak bisa dikatakan sebagai sedekah karena Allah tidak menerima sedekah dari harta yang haram. Yang antum keluarkan adalah antum membuang harta tersebut. Betul, antum infakkan itu, antum kasihkan itu untuk pembangunan jalan, untuk pembangunan toilet umum. Betul, antum kasihkan. Namun tidak bernilai sedekah. Tidak bernilai sedekah. Antum hanya menyingkirkan harta itu. Dan orang yang menerima harta tersebut, hukumnya halal. Kalau antum yang memang yang hasil riba tersebut adalah antum yang mengusahakannya, itu haram antum mengambilnya, memanfaatkannya. Tapi tatkala itu antum berikan kepada kemaslahatan umat, maka umat yang menggunakan itu halal. Sama tatkala ada orang yang dia punya penghasilan haram,
namun dia berikan penghasilan tersebut kepada seorang yang membutuhkan, maka orang yang membutuhkan itu halal baginya memanfaatkan harta ini. Tapi antum yang mengusahakan harta haram tersebut, haram untuk menggunakannya. Contoh lagi, antum dapat hadiah dari hasil riba, dari antum nabung di bank, dapat undian, antum menang. Antum dapat mobil misalnya. Antum haram menggunakan mobil ini. Karena itu hasil riba. Ya. Namun tatkala antum itu wakafkan atau antum berikan untuk kemaslahatan umat, maka itu menjadi halal. Tapi jangan juga antum melakukan tipu daya. Antum kasihkan itu ke orang lain sehingga mobil itu halal, kemudian antum minta balik. Ya. Jangan antum melakukan hal yang seperti ini. Famakaru wa makarallah. Jangan antum kira antum bisa melakukan makar di hadapan Allah. Tidak. Allah lah yang melakukan makar di hadapan antum. Wallahu khairul makirin. Dan Allah lah sebaik-baik pembuat makar. Ya. Kenapa demikian? Karena sejatinya antum mengira antum membodohi Allah, sejatinya antum lah yang membodohi diri sendiri. Karena antum tahu Allah Maha mengetahui atas segala sesuatunya. Ya. Sehingga masalah harta haram ini panjang dibahas oleh para ulama. Ada yang mengatakan bahwa tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Bahkan masalah harta haram ini, kalau antum tahu orang tersebut penghasilan dari haram, hasil judi, hasil khamar, jual khamar, atau hasil jual sesuatu yang haram, atau memang mutlak dari hasil riba saja, antum tidak boleh mengambil hartanya. Baik itu jual beli maupun sedekah. Ada para ulama, sebagian para ulama mengatakan yang seperti, ada yang berpendapat seperti ini. Namun Allah Ta'ala alam, anda lebih tenang dengan pendapat yang kedua. Ya. Karena berdalil bagaimana Nabi Muhammad SAW dahulu juga dan para sahabatnya bermuamalah dengan orang-orang kafir, dengan orang-orang Yahudi. Dan kita tahu bahwa orang-orang Yahudi itu dari dulunya sampai saat ini usahanya berputar dalam masalah riba. Bank-bank dunia itu siapa kalau bukan orang-orang Yahudi yang megang? Ya. Bank-bank dunia yang besar-besar itu siapa kalau bukan orang-orang Yahudi yang megang? Dan itu Nabi Muhammad SAW tidak melarang para sahabat untuk berjual beli bersama mereka, menerima hadiah dari mereka, menerima makan dari mereka. Ini menjadi dalil bukti bahwa boleh diterimanya hal-hal yang seperti ini. Wallahu ta'ala alam. Kita kembali ayol ahibba, bahwa salat itu butuh yang namanya taharah. Wa taharatu ala qismain. Taharah itu terbagi menjadi dua. Bersuci itu terbagi menjadi dua. Al-qismul awal. Bagian yang pertama adalah taharah ma'nawiyah. Taharah yang bersifat ma'nawi. Atau ada yang menyebutnya taharah yang bersifat internal. Wahiyya taharatul qalb. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana kesucian atau kebersihan hati seseorang. Minasyirki wal ma'asi. Bersihnya hati itu dari dua hal. Dari perbuatan syirik, dari syubhat, kemudian dari syahwat, dari maksiat. Wa kullu ma rana alaih. Dan segala sesuatu yang mengotori hati. Disebutkan di sini ayolah hibba bahwa taharah atau sucinya hati seseorang itu adalah bersih dari syirik dan dari maksiat, ataupun setiap dosa-dosa yang menutupi hati-hati seorang hamba. Hal ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW secara jelas. Nabi Muhammad SAW mengatakan, Innal abda idza akhta'a khati'atan. Seorang hamba, kalau dia melaksanakan suatu kesalahan, nukitat fi qalbihi nuktatun sauda. Maka Allah akan titikkan, Allah bintikkan di dalam hatinya satu titik hitam. Kalau antum melaksanakan sebuah dosa, sebuah kesalahan, maka Allah akan titikkan dalam hati kita satu titik hitam. Fa'idha huwa naza'a wastaghfara wa taba suqila qalbah. Tatkala orang tersebut berhenti meninggalkan perbuatan kesalahan tersebut dan bertaubat kepada Allah, beristighfar, maka akan dicongkel noda tersebut, akan Allah bersihkan. Wa in 'ada zida fiha.
Apabila orang tersebut kembali melakukan dosa tersebut, maka dosa tersebut akan kembali dititikkan. Hatta ta'lu qalbah, sampai-sampai kalau orang tersebut senantiasa istiqamah di dalam dosanya, ya, a'udzubillah, dia senantiasa melakukan kesalahan dan dosa tersebut, jadilah hatinya menghitam. Wa huwa ar-ranul ladzi dzakarallahu ta'ala fi kitabih. Dan inilah ran, noda yang menutupi hati yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Inilah ran, kali-kali tidak. Orang-orang kafir itu tidak mampu memahami Al-Qur'an bukan karena sulitnya Al-Qur'an, namun disebabkan hati mereka itu telah tertutup oleh ran, oleh penutup hati, noda hati, dan itulah yang memang mereka bukan. Oleh karenanya ayolah hibba, disebutkan dalam kitab ini, wahiyya ahammu min taharatil badan. Sucinya hati seseorang itu lebih utama dilakukan daripada sekedar taharatul badan. Masalah kesucian jasad. Bersihnya diri antum, ya, sucinya diri antum itu sangat dibutuhkan. Namun lebih penting lagi untuk kita bersihkan adalah hati kita. Mengapa demikian? Karena wala yumkin an tatahaqqaqa taharatul badan ma'a wujudi najas syirki, karena sucinya badan kita, taharatul badan tidak akan terwujud tanpa adanya kesucian hati seseorang. Sebagaimana yang Allah firmankan, innamal musyrikuna najas. Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Orang-orang yang di dalam hatinya terdapat kesyirikan, maka itu di dalam hatinya terdapat kenajisan. Maka tidak akan bermanfaat orang-orang yang dia melakukan taharatul badan tanpa sebelumnya membersihkan hatinya. Contohnya ayolah hibba, tatkala seseorang yang dia beribadah kepada Allah, namun di dalam hatinya masih ada najis syirik, baik besar maupun kecil. Najis syirik besar, antum salat, niatnya karena Allah dan karena berhala. Maka salat antum, atau sebelumnya taharah antum berwudu, ya, dengan niatan untuk ibadah kepada Allah dan pengagungan kepada berhala antum. Maka wudu antum, taharah badan antum tidak bermanfaat. Karena yang namanya ibadah harus ikhlas karena Allah. Sehingga taharah yang dilaksanakan pada badan sebelum melakukan taharah pada hati tidak bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan masjid-masjid Allah hendaknya kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah saja. Maksudnya apa? Tatkala kita beribadah, maka khususkan ibadah tersebut hanya kepada Allah. Kalau masih ada dosa-dosa syirik, baik syirik besar maupun syirik kecil, wudu, kemudian salat, tapi niatnya ada riya, sehingga riya tersebut akan menghapus amal antum, tidak bermanfaat. Sehingga kata para ulama yang menulis kitab ini, beliau mengatakan bahwa taharatul qalb, sucinya hati, lebih wajib diutamakan sebelum kita membahas masalah taharah al-badan. Dan ayolah hibba, ayat ini pula jangan antum salah pahami bahwa orang-orang musyrik, orang-orang kafir itu najis secara ain mereka, secara badan mereka. Ya. Orang-orang kafir, orang-orang musyrik disebutkan di sini sebagai najis adalah najis hati mereka. Karena hati memiliki kenajisan-kenajisan, di antaranya adalah najis syahwat dan najis syubhat. Najis syubhat di antara yang paling besar adalah syirik. Dalil yang menjelaskan tentang bahwa orang-orang musyrik itu tidak najis secara badan adalah Nabi Muhammad SAW hidup bersama pamannya, ya, Abu Talib.
Kalau seandainya saja orang musyrik, orang kafir itu najis secara badan, maka Nabi Muhammad SAW tinggal dikelilingi dengan hal-hal yang najis. Bagaimana Nabi Muhammad SAW tinggal bersama pamannya Abu Talib. Belum lagi Nabi Muhammad SAW pernah menerima utusan orang kafir di masjid. Kalaupun orang kafir itu najis, maka nggak mungkin diterima di dalam masjid. Ya. Nabi Muhammad SAW pernah menangkap seorang tawanan perang, Thumamah, kemudian diikat di tiang masjid. Kalau seandainya orang kafir itu najis, maka Nabi Muhammad SAW tatkala melepaskan Thumamah, Nabi suruh itu tiang dilap, dicuci. Namun tidak seperti itu. Oleh karenanya, jangan juga kita salah faham. Dan ini ada di zaman kita ini orang-orang yang seperti ini, yang mengatakan bahwa orang musyrik itu najis secara badannya, secara jisemnya. Dan parahnya lagi, ada sebagian dari mereka, kaum takfiri, orang-orang yang mudah mengkafirkan, menyematkan najis ini kepada kaum muslimin yang di luar dari kelompok mereka. Ya, kita sering lihat tuh ya, masjid-masjid di jalan-jalan yang ada pelangnya besar gitu ya. Gak usah kita sebut merek ya. Cuman kalau kita salat di situ, kita selesai keluar itu, masjid dipel lagi sama mereka. Itu ada. Mereka berdalil dengan ayat ini, sedangkan kata para ulama tidak. Ya, orang musyrik bukan najis secara badan, namun secara hati. Taib ayolah hibba, taharah jenis ini, masalah taharah pembersihan hati ini akan lebih banyak kita bahas dalam pembahasan masalah akidah atau tauhid. Adapun masalah fikih akan kita banyak bahas tentang pembagian taharah yang kedua. Kita masuk dalam pembagian taharah yang kedua, yakni taharatul hissi. Ya. Taharatul hissi, yakni taharah atau bersuci yang bersifat eksternal. Taharatul hissi ini, ayolah hibba, secara pengertian adalah fil lughah, secara bahasa adalah an-nadhafah wan nazahah minal aqdar. Taharah itu secara bahasa artinya adalah bersih atau menghilangkan sesuatu yang kotor. Bersih atau menghilangkan sesuatu yang kotor. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah syar'i, secara istilah syar'i, taharah adalah raf'ul hadath wa zawalul khabath, mengangkat hadath dan menghilangkan al-khabath. Nanti kita akan sebutkan pengertiannya masing-masing. Pengertian taharah secara syar'i adalah mengangkat hadath dan menghilangkan khabath. Nah, apa itu hadath? Apa itu hadath? Hadath adalah wasful qa'im bil badan, suatu sifat yang melekat pada tubuh. Hadath itu adalah suatu sifat yang melekat pada tubuh. Ingat, bentuknya adalah suatu sifat, tidak berbentuk suatu objek, namun suatu sifat. Suatu sifat yang melekat pada tubuh, yamna'u minas salati wa nahwiha, yang menurut syariat, ya, yang menurut syariat dianggap sebagai penghalang dari salat, yang menurut syariat dianggap sebagai sesuatu yang menghalangi dari salat atau yang sejenisnya. Mimma yushtaratu lahu taharah, dari apa-apa yang disyaratkan darinya untuk bersuci. Jadi hadath itu adalah suatu sifat yang tidak berbentuk. Tapi sifat ini ada.
Dan sifat ini dijadikan oleh syariat, dianggap oleh syariat sebagai penghalang dari mendirikan salat atau sesuatu yang membutuhkan dengan kesucian. Jadi hadas itu nggak berbentuk. Dia adalah suatu sifat yang memang dianggap sebagai suatu yang menghalangi saja. Dan hadas ini terbagi menjadi dua. Hadas ini terbagi menjadi dua. Ada yang namanya hadasun asghar, hadas kecil. Wa huwa alladhi yaqumu bi'adha'il wudu', yang bisa kita sucikan dengan cara berwudu. Hadas kecil, cara bersucinya dengan berwudu. Kal kharij min sabilain min baulin wa ghaitin, seperti yang keluar dari dua lubang, entah itu air seni ataupun feses, ya. Dan yang kedua dari hadas, dari jenis hadas adalah hadas akbar, hadas besar. Wa huwa alladhi yakum bil badan kullah, yakni yang akan terangkat dengan cara mengguyurkan air ke seluruh badan. Kalau tadi hadas kecil cukup dengan mengaliri air pada anggota-anggota wudu, tidak seluruh badan, namun hadas besar wajib seluruh badan. Kal janabah, seperti junub, ya. Yang ini bisa diangkat hanya dengan mandi. Ini pengertian dari hadas. Adapun khabath, pengertian dari khabath adalah najis-najis yang berbentuk. Najis-najis yang berbentuk. Itu akan disebutkan di sini. Kemudian di sini beliau ini menjelaskan apa sih makna dari mengangkat hadas. Wal muradu birtifa'il hadas, dan maksud dari mengangkat hadas adalah izalatul wasful mani' min as-salah biisti'malil ma' fi jami'il badan. Maksud dari mengangkat hadas adalah menghilangkan sifat yang menghalangi seseorang dari salat. Menghilangkan sifat yang menghalangi seseorang dari salat. Tadi kita sudah sebutkan, ya, bahwa hadas itu adalah suatu sifat yang menghalangi dari salat. Maka mengangkat hadas adalah menghilangkan sifat tersebut, ya, menghilangkan sesuatu sifat tersebut dari hal-hal yang menghalangi dari salat dengan menggunakan air ke seluruh badan jika hadas besar, dan menggunakan air pada a'dha al-wudu', pada anggota tubuh yang dimaksud ketika berwudu apabila hadas kecil. Wa in fuqidal ma', dan apabila fuqidal ma', tidak ada air, au ujiza anhu, atau kita terhalang dari menggunakan air. Kan tadi disebutkan, ya, bahwa menghilangkan sifat yang menghalangi dari sholat itu menggunakan air. Kalau hadas besar, pakai seluruh air itu ke seluruh tubuh. Kalau hadas kecil, cukup dengan anggota wudu. Kalau airnya tidak ada, atau kita terhalang dari menggunakan air, entah kita sakit, ya, atau hal lainnya, airnya ada, cuman tidak bisa diambil di kedalaman sumur yang sangat dalam, sumur bor, sedangkan mati lampu, ya, airnya nggak bisa ngangkat. Nah, ini terhalang dari menggunakan air, antum sudah cari air kemana-mana. Nanti ini akan detailnya dibahas di bab tayamum. Intinya terhalang untuk menggunakan air, maka ustu'mila ma yanubu anhu, maka boleh kita menggunakan sesuatu yang bisa menggantikannya. Wa huwa turab, yang dimaksud pengganti di sini adalah debu atau tanah. Ala sifatin ma'murun biha syar'an, dengan cara atau sifat
yang telah ditentukan secara syar'i, wa sayati dzikruha insyaallah fi bab tayammum, yang akan kita bahas secara mendetail dalam bab masalah tayammum. Adapun wal muradu bi zawalil khabas, adapun masalah menghilangkan khabath. Kalau tadi mengangkat hadath, sekarang menghilangkan khabath. Ai zawalun najasah minal badan wath thawb wal makan. Nah, kalau tadi kita menghilangkan hadath itu kaitannya hanya pada tubuh kita. Mengangkat hadath itu hanya kaitannya pada tubuh kita. Adapun menghilangkan khabath itu menghilangkan najis-najis yang ada pada badan, pada pakaian, dan juga pada tempat. 3 faktor atau 3 aspek ini. Menghilangkan khabath itu pertama pada badan, kedua pada pakaian, dan yang ketiga pada tempat. Maka disebutkan di sini fataharatul hissiyah ala nau'ain. Taharah hissiyah, taharah jenis yang kedua tadi, itu dibagi menjadi 2 hal. Taharah hadath wa takhtassu bil badan, bersuci dari hadath itu khusus untuk anggota tubuh saja, enggak ada kaitannya dengan baju kita, ya. Karena bentuknya sifat, dan sifat itu melekat pada tubuh kita, tidak melekat pada pakaian kita, tidak melekat pada tempat ibadah kita, tidak. Hanya melekat pada tubuh kita. Ada wa taharatul khabath wa takunu fil badan wa thawb wal makan. Dan taharah atau bersuci dari khabath itu terletak pada 3. Yang pertama pada badan, yang kedua pada pakaian, dan yang ketiga pada tempat. Di antara dalil yang mencakup 2 taharah ini, yakni taharah dari hadath dan taharah dari khabath, adalah firman Allah Subhanahu wa taala tentang masalah wanita. Wala taqrabuhunna hatta yathurn. Dan janganlah kalian mendekati istri-istri kalian sampai mereka suci. Suci di sini, yathurn yang awal ini adalah suci dari apa? Dari hadath apa dari khabath? Dari khabath. Karena berhenti darahnya. Darah haidnya berhenti. Hatta yathurn. Kemudian lanjutan ayatnya, فَإِذَا تَطَهَّرْنَ. Nah, kalau mereka sudah bersuci, kalau tadi sudah suci, kalau ini sudah bersuci. Nah, bersuci di sini masuk dalam taharah khabath apa hadath? Hadath. Karena sifatnya, ya. Dia najisnya haidnya sudah berhenti tadi di awal, itu khabath. Sedangkan sifat najisnya masih ada pada dirinya karena dia belum mandi. Ini bersifat hadath. Gimana? Sudah mulai pusing? Ya. Inilah fikih. Bedanya kajian fikih itu bukan seperti kajian nasihat, ya. Kalau nasihat antum cuma dengerin nasihat tuh, masya Allah, terasa disemangati, terasa ditegur, ya. Kalau fikih antum benar-benar belajar, fokus, membutuhkan, ya, berpikir, gitu ya. Coba sabar. Insya Allah akan ada buah manisnya, ya. Insya Allah. Baik. Kita tadi sudah sebutkan juga bahwa hadath terbagi menjadi 2. Hadath asghar yang diwajibkan berwudu, kemudian hadath akbar yang diwajibkan mandi. Adapun khabath, nah ini kita belum sebutkan. Khabath terbagi menjadi 3. Khabath atau najis itu terbagi menjadi 3. Ada khabath yajibu ghusluhu. Ada najis yang wajib untuk dicuci. Najis yang wajib untuk dicuci. Contohnya apa? Air seni kita, ya. Kalau terkena pakaian kita atau terkena badan kita, wajib disiram, dicuci. Atau terkena misalnya di sejadah, ya, tempat sholat kita, atau kotoran yang lainnya, feses gitu, ya. Ini najis-najis yang wajib dicuci. Kemudian wa khabathun, ini yang kedua, yajibu nadhuhu. Ada juga najis yang wajibnya itu diciprati. Cukup diciprati. Contohnya adalah najis air kencing atau air seni dari bayi laki-laki
yang hanya masih minum ASI, ya. Bayi laki-laki yang masih minum ASI, air seninya nggak perlu dicuci. Misalnya dia ngompol. Nah, celananya itu nggak wajib dicuci dengan air secara keseluruhan. Sebenarnya cukup saja dipercikan tadi, tapi ingat, hanya baru minum ASI. Makanan pokoknya adalah ASI. Wa khabathun yajibu mashuhu. Ini yang ketiga. Dan juga ada najis yang wajibnya hanya diusap. Najis yang wajibnya hanya diusap. Contohnya adalah tatkala kita menginjak kotoran yang sedikit ya tentunya. Bukan antum menginjak kotoran terus antum tenggelam dalam kotoran tersebut gitu ya. Kotoran yang hanya berada di alas kaki antum atau di kaki antum, itu cukup diusap di tanah. Ini sudah mensucikan. Ya. Ini contoh yang jenis yang ketiga. Ngusap di tanah. Inilah ayolah hibba, masalah yang pertama dari bab tentang hukum taharah dan air. Tadi tentang masalah urgensi taharah, pembagiannya dan pengertiannya ya. Ini masalah yang pertama. Kita lanjut ke poin yang kedua. Dalam bab ini. Al-mas'alah ats-tsaniyah. Masalah yang kedua atau poin yang kedua. Al-ma' alladhi tahsulu biha at-taharah. Air yang dapat digunakan untuk bersuci. Air yang dapat digunakan untuk bersuci. Enggak sembarangan. At-taharatu tahtaju ila syai'in yutatahharu bih. Bersuci itu membutuhkan sesuatu yang dapat digunakan untuk bersuci. Bersuci itu membutuhkan sesuatu yang dapat digunakan untuk bersuci. Yuzalu bihin najas wa yarfa' bihil hadath. Menghilangkan dari yang najis-najis dan mengangkat dari hadath. Tadi kan, khobath itu ternyata makna lainnya adalah najis-najis. Ya. Sehingga disebutkan di sini, yuzalu bihin najas. Atau bisa juga kita sebut, yuzalu bihil khobath. Menghilangkan dari khobath atau menghilangkan dari najis-najis dan mengangkat dari hadath. Wahual ma'. Dan yang dimaksud di sini adalah air. Sesuatu atau alat yang kita gunakan untuk bersuci itu, pokoknya adalah air. Secara asal kita bersuci wajib menggunakan air. Selagi air itu ada dan kita mampu untuk menggunakannya, maka wajib menggunakan air. Kemudian ditanya di sini, apakah selamanya wajib menggunakan air? Maka jawabnya tidak. Di antaranya adalah asbabnya adalah tadi terhalang. Entah air itu hilang, kita tidak menemukan air, atau kita terhalang dari menggunakan air. Baik. Ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Dua hal. Yang pertama, untuk mengangkat hadath tadi ya. Hadath itu bukan yang najis ya. Yang najis itu khobath. Untuk mengangkat hadath, sifat najis. Ingat, sifat yang najis ada nempel pada kita tuh. Maka para ulama mewajibkan menggunakan air. Wajib menggunakan air. Terkecuali terhalang. Untuk masalah hadath, maka para ulama sepakat wajib menggunakan air sampai ada kondisi yang menghalangi dia untuk menggunakan air. Maka digunakanlah penggantinya, yakni turab atau tanah. Kemudian kondisi yang kedua, untuk menghilangkan khobath, menghilangkan najis-najis, maka ini khilaf, ada selisih ulama. Pendapat yang pertama mengatakan wajib gunakan air.
wajib menggunakan air. Nggak ada lagi pengganti. Wajib menggunakan air. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, boleh menggunakan apapun selain air. Meskipun tidak ada dalil secara sharih, tidak disebutkan secara nampak bahwa hal tersebut boleh. Selagi hal tersebut diperbolehkan digunakan. Yang terpenting adalah tercapainya tujuan menghilangkan najis. Yang terpenting adalah tercapainya tujuan menghilangkan najis. Jadi antum boleh, misalnya pakaian antum terkena kotoran atau terkena air seni. Maka antum, menurut pendapat yang kedua ini ya, menurut pendapat yang kedua ini, najis air seni ini boleh dihilangkan tanpa air. Misalnya apa? Antum gunakan alkohol. Alkohol ini bukan air. Dia adalah cairan, namun bukan air. Tidak masuk dalam kategori air. Atau antum gunakan, misalnya, antum di tengah hutan. Tidak ada air buat air yang bersih, air biasa. Maka boleh misalnya ada degan, air kelapa. Antum gunakan air kelapa. Air kelapa ini bukan disebut sebagai air. Tapi dia cairan dari buah kelapa. Antum boleh menghilangkan itu. Ini menurut pendapat yang kedua. Dibolehkannya hal ini, pendapat ini diambil oleh kalangan Hanafi. Kemudian juga ada satu riwayat dari Al-Imam Ahmad. Kemudian dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin. Mereka semua berdalil dengan kias bahwa bolehnya seorang beristijmar, bersuci menggunakan batu. Ya, bolehnya bersuci menggunakan batu. Maka dari kias ini bolehnya kita bersuci menggunakan tisu, bolehnya kita menggunakan benda-benda lainnya yang selama tidak dilarang oleh syariat dan benda tersebut suci. Benda tersebut benda suci, menggunakan kayu, menggunakan daun, boleh. Selagi benda tersebut suci dan tidak dilarang. Karena ada yang dilarang, beristijmar dengan tulang. Itu nggak boleh. Dengan tulang hewan atau tulang manusia apalagi, nggak boleh. Ya. Atau menggunakan kotoran yang sudah mengering, kotoran unta atau kotoran sapi yang sudah mengering, itu kan kayak batu. Nah ini tetap nggak boleh digunakan. Atau sesuatu yang dimuliakan, seperti menggunakan makanan. Antum punya roti, antum bersihkan, antum cebok dengan roti, nggak boleh. Ya. Karena ini adalah sesuatu yang dimuliakan, tidak boleh digunakan untuk bersuci. Nah ini pendapat yang kedua. Bolehnya kita menggunakan air cuka misalnya ya, atau kuah sayur gitu, boleh. Menghilangkan najis, bukan mengangkat hadas, ya beda. Menghilangkan najis boleh, sedangkan untuk mengangkat hadas tidak ada yang digunakan kecuali hanya air atau debu. Taib ayolah hiba. Wal ma' alladhi tahsulu bihi at-tahara huwal ma'ut tahur. Air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah air yang suci. Ya, air yang bisa digunakan untuk bersuci adalah air yang suci. Apa itu air yang suci? Wa huwa at-tahir fi dzatihi al-mutahhir li ghairihi. Air yang secara zatnya dia suci dan mampu memberikan sifat suci kepada apa yang dia gunakan. Wa huwal baqi ala asli khilqatihi. Yakni air yang dia tetap pada sifat penciptaannya. Air yang tidak berubah. Baik dari rasanya, baunya, atau warnanya. Ya. Air yang tetap baqi ala khilqatihi, tetap sesuai dengan penciptaan Allah, sesuai dengan asalnya, maka air inilah yang bisa digunakan untuk bersuci. Sawa'un kana nazilan minas sama, baik air itu turun dari langit, kal matar, seperti hujan, wadhawbi thuluji wal baradi, ataupun lelehan atau cairan dari salju ataupun es. Ini masih dalam sifat yang sama. Seperti Allah ciptakan air itu bentuknya seperti itu. Au jariyan fil ard, atau air yang mengalir di atas muka bumi. Kama il anhar, seperti air sungai. Wal uyun,
atau mata air, wal abar atau air sumur, wal bihar atau air laut. Nah, kita sebutkan tadi ala asli khilqatihi, sesuai dengan asal diciptakannya. Allah ciptakan air laut rasanya apa? Asin. Beda dengan air sungai ya, yang rasanya tawar. Allah ciptakan air sungai ada yang bening, ada yang coklat. Ya, karena tercampur dengan lumpur. Atau ada air yang hijau karena lumut. Nah, ini memang asal penciptaannya seperti itu. Baqi ala khilqatihi, sesuai dengan yang tercipta oleh Allah, seperti itu. Maka inilah air-air yang bisa kita gunakan untuk bersuci. Liqaulihi ta'ala, sebagaimana yang Allah firmankan, wa yunazzilu 'alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bih. Dan kami telah turunkan atas kalian dari langit air yang kalian bisa bersuci dengannya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala pula, wa anzala minas sama'i ma'an tahura. Kami telah turunkan air dari langit. Dari langit itu air yang suci. Nabi Muhammad SAW juga bersabda, Allahumma ghsilni min khataayaya bil ma'i wal thalji wal barad. Ya Allah, cucilah diriku, bersihkanlah diriku dari dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan dengan air dan salju dan es. Menunjukkan bagaimana air, salju dan es itu merupakan sesuatu yang suci. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam an ma'il bahr. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga pernah bercerita tentang lautan. Hadis ini ada dalam kitab Bulughul Maram, hadis yang pertama tentang masalah bahar. Huwa tahuru ma'uhu wal hillu maitatuhu. Lautan itu suci airnya dan halal bangkainya. Wala tahsulu taharatu bima'in ghairil ma'. Dan tidak boleh bersuci. Tidak boleh bersuci. Seseorang dilarang untuk bersuci bima'il ghairil ma', dengan cairan selain air. Karena enggak semua cairan disebut sebagai air. Tapi kalau air, ya sudah pasti cair bentuknya. Ada salju, ada es yang modelnya bentuknya padat. Namun enggak mungkin kita wudu pakai es batu gitu ya. Nunggu cair dulu gitu kan. Ini tidak boleh atau tidak bisa kita bertaharah menggunakan cairan selain air. Contohnya adalah cuka, kalkhal, wal benzin atau bensin, wal asir atau jus. Seperti misalnya tahu mangga ya, atau buah-buah yang lainnya itu kan mengandung air kalau diperas. Nah, itu tidak bisa dipakai buat bersuci. Wal limun atau perasan jeruk, wa masyabahu dzalik atau yang sejenisnya. Ini tidak bisa digunakan untuk menghilangkan atau untuk bersuci, mengangkat hadas. Kalau tadi kita sudah sebutkan di pendapat yang kedua para ulama bisa menghilangkan najis, namun tidak bisa mengangkat hadas. Karena kalau hadas itu mutlak hanya air atau debu. Tapi untuk menghilangkan najis, ulama berselisih pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Yang membolehkan menggunakan dalil qiyas dan menggunakan kaidah fikih al-hukmu yaduru ma'a illatihi. Suatu hukum itu berputar apabila ada sesuatu yang memang mengganggunya, illatnya, wujudan wa adaman. Kalau ada ilahnya itu, ada sesuatu tersebut itu, maka iya terdapat gangguan di situ. Tapi kalau yang mengganggu tersebut sudah hilang, maka sudah hilang. Contohnya tadi ya, tatkala kita mohon maaf, baju kita kena air seni, kita boleh cuci dengan alkohol, kita boleh cuci dengan air kelapa atau dengan bensin ya, dan disulut api bakar itu ya. Nah, tidak, itu maksudnya seperti itu. Secara menghilangkan najis ada ulama yang membolehkan. Tapi untuk menghilangkan hadas tidak. Hadas itu imma dia pakai air atau dia bertayamum. Nah, liqaulihi ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban." Kalau kalian tidak mendapati air untuk bersuci, maka kalian bertayamum dengan debu yang baik.
debu yang tidak mencelakai ya, debunya ada racunnya gitu ya, atau pakai debu asbes ya, mengandung fosfor, itu bahaya. Jangan seperti itu. Sa'idan thayyiban, debu yang baik. Falau kanat at-taharah tahsulu bima'in ghairil ma', kalau seandainya saja bersuci itu boleh menggunakan cairan selain air, lanuqila adimul ma ilaiha, maka tatkala air itu hilang, Allah akan perintahkan kita untuk gunakan cairan-cairan tersebut. Akan tetapi walam yunqal ila turab, dan tidak akan Allah perintahkan untuk menggunakan debu. Ini dalil tatkala kita mengangkat hadas, bersuci dari hadas, itu wajib menggunakan air atau debu. Karena kalau kata para ulama di sini, kalau seandainya saja boleh menggunakan bensin, menggunakan alkohol, antum wudu pakai alkohol gitu ya, atau antum mandi pakai bensin, ya, pakai air kelapa, pakai cuka gitu ya, untuk mengangkat hadas antum, kalau seandainya itu boleh, maka Allah tidak akan perintahkan untuk menggunakan debu. Akan tetapi hal tersebut tidak diperbolehkan, sehingga Allah kasih alternatif apa? Menggunakan debu. Inilah istidlal dari para ulama. Adzan jam berapa? Belum. Baik, kita masuk ke pembahasan yang ketiga. Atau sebelumnya. Mohon maaf, sebelumnya. Ini ada khilaf. Tentang masalah air. Sebagian ulama, mayoritas ulama, keumuman ulama, membagi air itu menjadi 3 jenis. Ya. Sebagian ulama atau mayoritas ulama membagi air menjadi 3 jenis. Yang pertama, ma'un tohur. Air yang dia sifatnya suci dan dapat mensucikan. Inilah yang kita sebut sebagai ma'ul mutlak. Air yang tadi mutlak, sesuai dengan asal penciptaannya. Dia air ini suci dan dapat mensucikan. Airnya suci dan dapat mensucikan. Ma'un tohurun. Yang kedua, ada ma'un tohir. Air yang hanya sekedar suci saja. Air yang hanya sekedar suci saja. Tapi dia tidak bisa digunakan untuk bersuci. Dan yang ketiga, ma'un najis. Air najis. Yang dia secara zatnya najis. Dan dia tidak bisa mensucikan. Ini mayoritas jumhur ulama. Mayoritas ulama mengambil pendapat seperti ini. Akan tetapi, sebagian dari ulama, diantaranya Al-Imam Ahmad, Abu Hanifah, Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Syekh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin, beliau berpendapat bahwa pembagiannya cukup 2. Hanya air yang suci dan mensucikan, dan air yang najis. Hanya 2 pembagiannya. Allah Ta'ala alam, kalau kita lihat lebih kuat yang kedua pendapatnya ini. Bahwa air itu hanya dibagi menjadi 2. Kenapa demikian? Terus gimana tadi? Cuka, air kelapa, ya, atau bensin. Bukankah dia secara zat suci, tapi tidak bisa disucikan? Maka para ulama yang mengambil pendapat bahwa pembagian air itu cukup 2, mengatakan bahwa mereka ini hanyalah cairan. Sudah tidak bisa disebut sebagai air. Karena kalau disebut sebagai air, mereka sudah berubah. Mereka sudah nggak bisa lagi disebut sebagai air. Mereka hanya sekedar cairan saja. Sehingga para ulama mengeluarkan pembagian yang ketiga tadi. Air yang suci namun tidak mensucikan. Kalaupun mau dimasukkan, cairan yang suci, bukan air. Ya, bukan air. Ini salah satu khilaf yang terjadi masalah pembagian air. Oke, sedikit lagi. Kita masuk ke masalah yang ketiga. Masalah yang 3 atau poin yang 3, al-mas'alah ats-tsalitsah. Al-ma'u idza khalatahu najasah. Air yang tercampur dengan benda najis.
asalnya air tersebut suci, namun tercampur dengan benda najis. Al-ma'u idza khalatathu najasah faghayyarat ahadu awsafiha ats-tsalatsa rihihi aw ta'mihi aw launihi fahuwa najisun bil ijma' la yajuzu al-isti'malu. Air yang kalau sudah tercampur dengan najis, ingat, air tercampur dengan sesuatu yang najis. Kemudian berubah salah satu dari 3 sifat asalnya, maka dia najis secara ijma', tidak bisa digunakan untuk bertaharah. Ya, 3 sifatnya tadi apa? Aromanya, rasanya, dan warnanya. Tidak bisa digunakan fala yurfa'ul hadath wala yuzilul khabath. Tidak bisa digunakan untuk mengangkat hadath dan menghilangkan khabath atau menghilangkan najis. Sawa'un kana katsiran aw qalilan. Baik itu airnya banyak ataupun airnya sedikit. Karena nanti akan kita sebutkan hadis bahwa ada batasan air, 2 kullah, nanti kita sebutkan. Tapi kalaupun airnya banyak, kalau berubah dengan sesuatu yang najis, maka air tersebut najis. Contoh, air yang berada di septic tank kita. Itu kan air banyak, lebih dari 2 kullah. Nanti kita akan sebutkan 2 kullah itu berapa liter. Itu banyak air yang berada di septic tank kita. Namun berubah warnanya, berubah baunya, rasanya berubah nggak? Ada yang udah nyicip? Ya, itu. Meskipun airnya banyak, tapi berubah 3 sifatnya disebabkan karena zat yang najis, maka berubah menjadi najis. Meskipun airnya sedikit maupun bah. Nah ini 3 sifat ini nggak perlu berubah semuanya. Berubah salah satunya saja, maka sudah menjadi ada air terkena, ada air suci terkena air seni kita. Terkadang air seni itu kan nggak beraroma, tapi berwarna kuning. Secara aroma nggak ada, secara rasa juga mungkin nggak berubah, mungkin ya karena nggak nyobain. Tapi secara warna berubah jadi kuning. Kan najis, karena dia terganggu dengan yang najis. Atau sebaliknya, air seni biasanya kadang bening, tapi ada aroma pesingnya. Secara rasa nggak berubah, secara warna nggak berubah, tapi secara aroma berubah jadi maka ini salah satu saja yang berubah dari 3 sifat tersebut, maka air tersebut menjadi najis. Kalau yang merubahnya adalah zat yang kita mulai masuk pembahasan masalah air yang sedikit. Amma in khalatathu najasa wa lam taghayyar ahadan awsafiha. Akan tetapi kalau tercampur dengan najis dan tidak berubah salah satu dari sifat-sifat tersebut. Di dalam kitab ini para ulama yang menulis kitab ini mengambil pendapat fa in kana katsiran lam yanjus. Kalau airnya banyak maka tidak najis. Ada najis yang masuk dalam suatu air kemudian enggak berubah. Baik warnanya, baik rasanya, baik aromanya enggak berubah. Nah, para ulama yang menulis kitab ini merincikan. Kalau airnya banyak, maka dia enggak najis. Tapi kalau airnya sedikit, maka najis. Ini pendapat yang diambil dalam penulisan kitab ini. Kalau airnya banyak, maka enggak najis. Kalau airnya sedikit, maka najis. Meskipun enggak berubah, ya, meskipun enggak berubah. Namun ayolah hibba, lagi-lagi ini karena masalah fikih ya, kita harus berlapang dada. Para ulama berbeda pendapat. Menurut Al-Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i rahimahullah,
Bahkan Al-Imam Ahmad, mereka menyatakan bahwa jika air kurang dari 2 kullah, meskipun tidak berubah sifat-sifatnya, maka tetap najis. Ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan Imam Abu Hanifah. Mereka mengatakan bahwa air yang kurang dari 2 kullah, maka ini najis, meskipun tidak berubah. Adapun pendapat Al-Imam Malik, pendapat ulama Zahiriyah, pendapat Syekhul Islam Ibn Taimiyah, pendapat Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullah, dan pendapat Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab, dan sebagian para ulama Najd, mereka menyatakan bahwa air yang tidak berubah sifatnya, meskipun sedikit, tidak najis. Air yang tidak berubah sifatnya, meskipun sedikit, tidak najis. Allah Ta'ala alam, guru ana yang mengajarkan kitab ini, Ustaz Syahrul Fatwa, hafizahullah Ta'ala, beliau mengambil pendapat ini. Kata beliau, inilah yang lebih kuat, karena menurut dalil bahwa, atau menurut ijma' para ulama, bahwa air itu akan menjadi najis kalau berubah di antara 3 sifat tersebut. 3 sifat ini ayolah hibah, sebenarnya ada hadisnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Abi Umamah yang tercantum dalam kitab Bulughul Maram, hadis ketiga. Dari Abi Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal ma la yunajjisuhu syai'un. Air itu tidak ada yang membuat najisnya sesuatu pun, illa ma ghalaba ala rihihi au ta'mihi au launihi. Sampai mereka itu berubah di antara salah satu di antara 3 sifatnya. Aromanya, rasanya, ataupun warnanya. Hadis ini adalah hadis yang dhaif. Sehingga para ulama yang menulis kitab ini tidak membawakan hadis ini. Mereka berdalil dengan ijma'nya para ulama, bukan dengan hadis ini, karena hadis ini dhaif. Sehingga ini Anda bawakan dari hadis kitab Bulughul Maram. Nah, para ulama yang berpendapat bahwa kalau airnya sedikit dan tidak berubah, itu tidak menjadi najis berdasarkan ijma' tersebut. Karena ayolah hibah, kalau seandainya saja, nah kita sampaikan di sini, 2 kullah itu, para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwa 2 kullah itu sekitar 215 liter air. Ada juga yang mengatakan 250 liter air. Ada juga yang mengatakan 275 liter air. Kalau di kitab ini disebutkan 2 kullah itu sekitar 325 liter air. Nah, bayangkan kalau seandainya saja air yang ada di wadah antum itu ada 200 liter. 200 liter itu sebagian ulama mengatakan belum masuk 2 kullah. Kemudian kemasukan 1 tetes air seni antum, nggak akan ngefek, nggak akan berubah warnanya, nggak akan berubah rasanya, nggak akan berubah baunya. Hanya kecipratan, 1 tetes. Menurut ulama yang mengatakan bahwa meskipun tidak berubah, kalau kurang dari 2 kullah, maka najis. Itu air akan dibuang 200 liter. Ya. Ini sayang. Badzir. Sehingga ayolah hibba, di antaranya Ustaz Syahrul Fatwa mengambil pendapat ini. Dan ana juga setelah membaca, maka lebih tenang dengan pendapat yang ini. Kalau memang nggak berubah, antum punya 5 liter air ember ya, 5 liter ember, kemudian antum pipis nggak sengaja kecipratan, selagi air itu nggak berubah rasa, bau dan aromanya, maka tidak najis. Wallahu taala alam. Namun dalam kitab ini, para ulama yang menulis kitab ini mengambil pendapat najis, ya, mengambil pendapat najis. Wala tahsul taharah biha, nggak bisa dipakai buat bertaharah. Wa haddul ma al-katsir ma balagha kullatain. Batasnya air banyak itu adalah 2 kullah. 2
kullah tadi. Ada yang menyebutkan 215 liter, ada yang menyebutkan 250, 275, ada yang 325. Nah, karena di Indonesia ini kebanyakan madhab Syafi'i, sehingga orang-orang masjid-masjid zaman dahulu itu tempat-tempat wudhunya itu antara pakai gentong kemudian ditutup pakai potongan sendal gitu ya, dibuat pancuran, atau mereka buat kolam besar. Kemudian pakai ciduk wudhunya. Kenapa dibuat kolam besar? Karena harus 2 kullah. Karena nanti kita akan bahas tentang masalah air yang sudah digunakan. Kalau menurut madhab Syafi'i nggak boleh, nggak bisa dipakai buat bersuci lagi. Nah, kalau kolamnya kurang dari 2 kullah, tidak sebanyak 2 kullah, mereka wudhu itu kan airnya kadang netes. Nah, itu udah nggak bisa lagi dipakai buat satu kolam itu. Kalau kurang dari 2 kullah nggak bisa dipakai buat berwudhu. Itu akan kita bahas dalam salah menggunakan air yang sudah digunakan. Kemudian di sini para penulis membawakan sebuah dalil. Wa dalilu ala dzalik hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu Nabi Muhammad SAW bersabda, innal ma'a tahurun la yunajjisuhu syai'un. Air itu sejatinya suci dan tidak dapat menajisinya segala sesuatu. Ini kalau airnya banyak. Wa hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah SAW qala, idza balagal ma' kullatain lam yahmil khabath. Apabila air itu mencapai 2 kullah, jadi kalau dalam kitab ini disebutkan 325 liter. Lam yahmil khabath, tidak membawa najis. Maka inilah ya ahibba, secara kesimpulan kita bisa ambil bahwa yang namanya taharah itu, jadi taharah dibagi menjadi 2, membersihkan hati dan membersihkan tubuh. Taharah yang membersihkan atau taharah hati dan taharah yang eksternal, yang di luar hati. Nah, taharah hissiyah yang eksternal itu atau yang mampu tergapai oleh panca indera itu terbagi menjadi 2. Taharah taharah yang mengangkat hadath dan taharah yang menghilangkan khabath. Hadath itu suatu sifat yang menempel pada tubuh kita, sedangkan khabath adalah sesuatu zat yang najis, ya, zat yang najis yang ada bentuknya. Kemudian juga tadi kita bisa simpulkan bahwa menghilangkan hadath itu wajib, mengangkat hadath itu wajib menggunakan air. Tidak ada toleransi lagi. Antara gunakan air atau kalau terhalang wajib menggunakan debu. Gak boleh pakai yang lain. Adapun menghilangkan najis, para ulama berselisih pendapat. Ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan selain menggunakan air, wajib hanya air. Atau boleh, pendapat yang kedua, boleh menggunakan selain air. Entah itu cairan apapun itu, cairan pembersih, deterjen kah atau apakah ya. Ini boleh. Kemudian dalam masalah yang ketiga juga kita simpulkan bahwa air yang tercampur dengan najis itu, kalau pendapat yang ditulis di kitab ini, kalau tercampur airnya sedikit kurang dari 2 kullah, maka najis. Kalaupun tidak berubah rasa, aroma, dan warna. Tapi kalau pendapat ulama yang lain yang menyebutkan bahwa kalau tidak berubah 3 hal tersebut, meskipun airnya kurang dari 2 kullah, maka tetap suci dan boleh digunakan untuk bersuci. Wallahu ta'ala alam. Itulah yang bisa kita sampaikan pada kesempatan pada sudah siang hari ini. Ini 3 masalah dalam bab yang pertama ini. Ada 6 masalah. InsyaAllah 3 masalah berikutnya akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. InsyaAllah ta'ala. Barakallahu fikum. Ini yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan kali hari ini. Apa yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang salah maka datangnya dari ana pribadi dan dari syaitan yang tidak pernah luput untuk ingin berusaha menyesatkan manusia. Ini masalah fikih, ayolah hibah. Ingatkan sekali lagi, ini masalah fikih. Kita harus berusaha berlapang dada dalam perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara para ulama, selagi perbedaan pendapat tersebut, khilaf tersebut adalah khilaf mu'tabar fih, yang memang ada dan memang diakui oleh para ulama kita.
Allah taala alam bissawab. Kami memang ada pertanyaan, nanti boleh ditanyakan di luar ya. Karena waktunya sepertinya nggak cukup, boleh nanti setelah salat atau mungkin kalau mau lewat medsos boleh di Instagram Ana atau di WA Ana, silakan. Allah taala alam bissawab. Tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.